Selamat pagi Bapak Ibu dosen penguji dan rekan-rekan mahasiswa yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya mempresentasikan proposal penelitian saya yang berjudul Eksplorasi Makna Kompensasi dalam Membentuk Motivasi Kerja dan Kepuasan Kerja Pegawai Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung. Perkenalkan, nama saya Alisa Octavia dengan NPM 2240-183 serta dosen pembimbing saya yang telah membimbing penelitian saya kali ini, yaitu Dr. Ati Trijuniarti, SEMSI, lalu kepada yang saya hormati penguji 1 dan penguji 2. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang penelitian saya. Pada latar belakang penelitian saya kali ini, dilatar belakangi oleh fenomena kesenjangan antara resiko pekerjaan dengan kompensasi yang diterima pegawai pemadam kebakaran. Setiap hari, para pegawai mempertaruhkan nyawa mereka menghadapi api bersuhu tinggi, asap beracun yang dapat merusak paru-paru, dan situasi traumatis seperti menyaksikan korban yang tidak dapat diselamatkan. Namun, kompensasi yang mereka terima belum mencerminkan tingkat pengorbanan tersebut. Di Kabupaten Bandung, khususnya kondisi ini semakin kompleks. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan harus menangani wilayah dengan populasi 3,77 juta jiwa. Namun, menghadapi keterbatasan personel yang signifikan, yang menarik perhatian saya adalah adanya perbedaan kompensasi yang cukup besar antara pegawai PNS, PPK, dan honorer, meskipun mereka melakukan pekerjaan yang sama dan menghadapi resiko yang sama di lapangan. Selain itu, potongan BPJS sebesar 4% dari gaji yang terdiri dari BPJS Ketenagakerjaan 3% dan BPJS Kesehatan 1% mengurangi pendapatan bersih pegawai secara nyata. Bagi pegawai golongan rendah dan honorer dengan gaji yang sudah terbatas, potongan ini menciptakan tekanan finansial yang cukup berat. Kondisi fasilitas yang dilaporkan media massa seperti Kompas.com dan Jabar Express pada tahun 2023 juga memperhatikan beberapa pos pemadam hanya berukuran 4 kali 4 meter, tanpa toilet yang layak untuk pegawai yang harus berjaga siaga 24 jam. Dari kondisi inilah muncul pertanyaan penelitian bagaimana sebenarnya pegawai memaknai kompensasi yang mereka terima dan bagaimana hal tersebut membentuk motivasi serta kepuasan kerja mereka dalam menjalankan tugas beresiko tinggi setiap harinya. Dalam urgensinya juga, selanjutnya, pada slide selanjutnya, peneliti akan menjelaskan mengenai identifikasi dan rumusan masalah. Dari latar belakang tersebut, saya mengidentifikasi 3 masalah utama. Yang pertama, kesenjangan kompensasi, di mana kompensasi yang diterima belum proporsional dengan tingkat resiko pekerjaan. Yang menarik, terdapat perbedaan kompensasi yang cukup signifikan antara PNS, PPK, dan honorer. Meskipun mereka melakukan pekerjaan yang sama dan menghadapi risiko yang sama di lapangan, kedua beban finansial akibat potongan BPJS sebesar 4% yang cukup memberatkan, terutama bagi pegawai golongan rendah dan honorer yang gajinya memang sudah terbatas. Ketiga, dampak pada motivasi dan kepuasan kerja, ketidaksesuaian antara harapan dengan kenyataan, ditambah kondisi fasilitas yang terbatas dan tuntutan siaga 24 jam, berpotensi menurunkan motivasi dan kepuasan kerja yang pada akhirnya dapat mempengaruhi kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari identifikasi masalah inilah, peneliti merumuskan 3 pertanyaan utama, yaitu bagaimana makna kompensasi bagi motivasi kinerja pegawai, yang kedua, bagaimana makna kompensasi bagi kepuasan kerja pegawai, dan yang ketiga, bagaimana keterkaitan antara motivasi dan kepuasan kerja. Lalu di slide selanjutnya mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah mengenai tujuan dan manfaat penelitian. Sejalan dengan rumusan masalah dan tujuan ini adalah yang pertama, mengeksplorasi makna kompensasi dalam membentuk motivasi kerja. Yang kedua, memahami pengalaman pegawai terkait kompensasi dan kepuasan kerja. Dan yang ketiga, memahami keterkaitan dinamis antara kedua konsep tersebut.
Lalu, penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk pengembangan ilmu MSDM, khususnya di organisasi layanan publik beresiko tinggi, serta penerapan 3 teori utama dalam konteks Indonesia. Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi Dinas Pemadam Kebakaran dengan mengevaluasi sistem kompensasi yang ada saat ini. Lalu selanjutnya ada landasan teori. Penelitian Lalu selanjutnya ada landasan teori. Penelitian ini dibangun atas 3 landasan teori utama yang saling melengkapi dalam menjelaskan fenomena kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja. Pertama, teori keadilan atau equity theory dari Adams menjelaskan bahwa pegawai melakukan perbandingan sosial dalam menilai keadilan kompensasi mereka. Mereka membandingkan rasio antara apa yang mereka berikan berupa resiko keselamatan jiwa, paparan bahaya, beban kerja yang ekstrim, dan pengorbanan waktu bersama keluarga dengan apa yang mereka terima berupa kompensasi dan penghargaan. Kemudian mereka membandingkan rasio tersebut dengan pegawai lain, misalnya pegawai administrasi yang bekerja dengan resiko minimal. Ketika terjadi ketidakseimbangan pegawai, akan merasakan ketidakadilan yang didapat, mempengaruhi motivasi dan kepuasan kerja mereka. Kedua, teori hierarki. Kebutuhan dari Maslow menjelaskan bahwa manusia memiliki 5 tingkat kebutuhan yang tersusun hierarkis. Kompensasi yang memadai menjadi prasyarat penting untuk memenuhi kebutuhan dasar, kebutuhan fisiologi seperti sandang, pangan, papan, dan kebutuhan keamanan seperti jaminan kesehatan dan masa depan finansial. Ketika kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi akibat kompensasi yang terbatas, pegawai akan fokus pada pemenuhan kebutuhan tersebut dan sulit mengembangkan motivasi untuk kebutuhan tingkat tinggi seperti penghargaan dan aktualisasi diri. Yang ketiga, ada teori 2 faktor dari Herzberg, membedakan faktor hygiene dan faktor motivator. Faktor hygiene seperti kompensasi dan kondisi kerja berfungsi untuk mencegah ketidakpuasan, sementara faktor motivator seperti pengakuan dan pencapaian mendorong ketidakpuasan kerja. Yang menarik, pegawai pemadam kebakaran mungkin memiliki motivator yang kuat. Mereka bangga dengan profesi mereka dan merasa puas ketika berhasil menyelamatkan nyawa. Namun, ketika faktor hygiene seperti kompensasi tidak memadai, ketidakpuasan tetap akan muncul dan dapat mengikis motivasi mereka secara keseluruhan. Lalu, pada slide selanjutnya, di sini ada bagian kerangka berpikir. Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan alur. Di sini ada bagian kerangka berpikir. Kerangka pemikiran penelitian ini menggambarkan alur sistematis dari kondisi aktual hingga dampaknya pada pelayanan publik, dengan fokus pada proses pemaknaan yang dilakukan pegawai. Penelitian dimulai dari kondisi aktual pegawai yang bekerja dalam situasi beresiko tinggi, menghadapi api, asap beracun, dan berbagai bahaya lainnya, ditambah dengan keterbatasan personel yang menyebabkan beban kerja berlebih, serta kondisi fasilitas yang belum memadai. Dalam kondisi tersebut, pegawai menerima kompensasi bervariasi berdasarkan status kepegawaian. Yang pertama ada PNS golongan 2 menerima gaji pokok antara 2,1 hingga 4,1 juta rupiah, ditambah tunjangan fungsional. PPK menerima 1,7 hingga 3,5 juta rupiah, sementara pegawai honorer hanya mendapat 1 hingga 2,5 juta rupiah per bulan. Dari gaji tersebut, belum dipotong iuran BPJS total 4%, terdiri dari jaminan hari tua 2% dan jaminan pensiun 1%, dan BPJS Kesehatan 1%. Yang menjadi fokus utama penelitian ini adalah proses pemaknaan kompensasi oleh pegawai, bagaimana mereka mempresentasikan kompensasi yang mereka terima dalam konteks resiko dan pengorbanan yang mereka tanggung. Proses pemaknaan ini dijelaskan melalui 3 faktor teori yang telah dipaparkan, yaitu teori keadilan, teori hierarki kebutuhan, dan teori 2 faktor. Hasil dari proses pemaknaan ini kemudian membentuk motivasi kerja dan kepuasan kerja pegawai. Panel 2 antara motivasi kerja dan kepuasan kerja menunjukkan bahwa keduanya memiliki keterkaitan dinamis, saling mempengaruhi, dan membentuk satu sama lain. Dalam pengalaman pegawai sehari-hari, pada akhirnya kondisi motivasi dan kepuasan kerja pegawai akan berdampak pada kualitas pelayanan darurat yang diberikan kepada masyarakat. Pegawai yang termotivasi dan puas cenderung lebih responsif dan berkomitmen memberikan pelayanan terbaik.
Selanjutnya, metodologi penelitian. Di sini metodologi penelitian. Di sini pertama tentang jenis dan pendekatan penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Tujuannya adalah memahami makna dan pengalaman subjektif pegawai secara mendalam, bukan menguji hipotesis atau mengukur hubungan antar variabel dengan statistik. Yang kedua, lokasi dan waktu. Penelitian ini dilakukan di Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Bandung di Jalan Soreang dengan waktu pengumpulan data dijadwalkan pada Desember 2025 hingga Januari 2026. Ketiga, informal penelitian. Dengan menggunakan purposive sampling dengan total 5 informan yang dipilih berdasarkan kriteria tertentu seperti yang terlihat di tabel. Informan terdiri dari 2 pegawai operasional (PNS), 2 pegawai operasional (PPK atau honorer), dan 1 pejabat struktural. Semua pegawai operasional harus memiliki pengalaman kinerja minimal 2 tahun agar mereka memiliki pengalaman cukup untuk memahami dinamika, kompensasi, motivasi, dan kepuasan kerja. Sementara pejabat struktural dipilih yang memahami kebijakan kompensasi secara menyeluruh. Komposisi ini dirancang untuk mendapatkan pemahaman keragaman perspektif berdasarkan status kepegawaian dan posisi dalam organisasi. Keempat, teknik pengumpulan data menggunakan 3 metode yang saling melengkapi. Yang pertama, wawancara mendalam dengan pendekatan semi terstruktur, di mana saya memiliki pedoman pertanyaan namun tetap fleksibel untuk menggali lebih dalam, dengan durasi sekitar 30 hingga 45 menit per informan. Kedua, observasi untuk mengamati langsung kondisi kerja pegawai, fasilitas yang tersedia, dan dinamika organisasi di lapangan. Ketiga, dokumentasi untuk mengumpulkan data pendukung seperti peraturan penggajian, struktur kompensasi, foto kondisi fasilitas, dan artikel media massa yang relevan. Dan yang kelima, analisis data. Menggunakan model Miles-Haberman dan Saldana yang terdiri dari 3 tahap: reduksi data untuk memilah data yang relevan, penyajian data dalam bentuk narasi deskriptif, dan penarikan kesimpulan yang terus diverifikasi. Terakhir, keabsahan data dijamin melalui triangulasi untuk mengecek konsistensi data dari berbagai sumber dan metode. Member checking dengan meminta informan meninjau transkrip dan interpretasi, dan serta peer debriefing dengan berdiskusi bersama dosen pembimbing. Selanjutnya, terima kasih. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu dosen penguji. Penelitian ini masih memiliki keterbatasan sehingga kritik dan saran dari Bapak Ibu sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ke depannya. Dari sisi teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan teori manajemen sumber daya manusia khususnya di organisasi layanan publik yang bekerja dalam kondisi beresiko tinggi. Penelitian ini juga akan memperkaya literatur tentang penerapan teori keadilan, teori hierarki kebutuhan, dan teori 2 faktor. Dari sisi praktis, penelitian ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang pengalaman subjektif pegawai, bukan sekedar angka statistik, tapi cerita nyata tentang bagaimana mereka memaknai kompensasi dan pekerjaan mereka. Hasil penelitian juga diharapkan dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan untuk merumuskan sistem kompensasi yang lebih adil ke depannya. Pada akhirnya, perbaikan kesejahteraan pegawai akan berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan darurat kepada masyarakat. Sekian dari penyampaian proposal penelitian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam kata maupun penjelasannya. Terima kasih semua atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.